Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Oke, kita langsung bahas soal yang pertama. Di TKX, anak-anak yang mengikuti program Y, ini program Y ya, itu memiliki rasa ingin tahu yang lebih besar daripada anak-anak yang tidak mengikuti program tersebut ya. Nah, menurut para ahli, hal tersebut disebabkan oleh program Y ini yang memungkinkan anak untuk menjelajahi alam katanya. Jadi ahli itu ngomong, oh kalau program Y ini memungkinkan anak untuk menjelajahi alam katanya, makanya rasa ingin tahunya besar. Nah, manakah pernyataan berikut yang akan memperkuat argumen peneliti tersebut? Nah, ini kalau kita analisis, jawaban yang paling tepat adalah yang E. Coba kita baca ya. Di TKX, anak-anak yang tidak mengikuti program Y ya, tidak akan pernah mendapat kesempatan menjelajahi alam. Ini memperkuat, katanya orang yang nggak ikut program Y tidak akan mempunyai kesempatan menjelajahi alam. Sedangkan statement ahli itu menyatakan bahwa katanya program Y ini memungkinkan anak untuk menjelajahi alam. Nah, ini kan memperkuat, kalau yang nggak ikut berarti nggak bisa ikut ke alam gitu ya. Ini memperkuat dari statement si para ahli ya gitu. So, langsung aja jawabannya yang E. Sekarang kita langsung ke soal nomor 2. Kayu yang ditumbuhi spora memiliki resiko terjadi pelapukan ya. Kalau ada spora bakal menyebabkan pelapukan ya. Gitu. Nah, ini upaya mengurangi pertumbuhan spora dapat dilakukan dengan pengaplikasian bahan pengawet ya. Jadi ini pakai bahan pengawet gitu ya. Pengawet. Resiko terjadinya pelapukan pada kayu berkurang ketika pertumbuhan spora dapat dicegah. Berdasarkan informasi tersebut, manakah ya pernyataan berikut yang pasti benar? Gitu kan. Nah, kalau yang kita baca dulu ya, pemberian bahan pengawet merupakan cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pelapukan pada kayu. Ini belum tentu ya. Belum tentu cuma dengan pengawet gitu ya, pasti ada banyak bahan yang lain gitu kan. Opsi yang B, kayu yang mengalami pelapukan tidak dapat diaplikasikan pada bahan pengawet. Ini enggak dong, karena kan tadi bahan pengawet bisa mengurangi ya resiko terjadinya pelapukan. Nah, yang C ini yang paling tepat. Kenapa? Karena resiko pelapukan pada kayu akan berkurang jika dilakukan pengaplikasian bahan pada pengawet. Resikonya berkurang, bukan menghilangkan ya. Karena gini, bahan pengawet ini fungsinya untuk menurunkan kadar spora. Kalau kadar sporanya berkurang, itu akan menurunkan resiko pelapukan pada kayu ya gitu. So, jawabannya pasti yang C. Nomor selanjutnya, banyak karya seni indah yang dihasilkan oleh seniman jalanan sehingga dapat menarik minat pecinta seni turun ke jalan untuk menikmati karya seni ya gitu. Salah satunya adalah lukisan dari seorang pelukis wanita yang memperlihatkan gambaran emosi pelukisnya. Jadi katanya gini, intinya ya, seniman jalanan ini ya dapat menarik minat pecinta seni turun ke jalan. Nah, salah satunya adalah lukisan dari seorang pelukis ya gitu. Nah, jawaban yang paling tepat ini adalah yang D sebetulnya ya. Coba kita baca. Makin banyak pecinta seni turun ke jalan jika banyak seniman jalanan yang menghasilkan karya lukis yang indah. Ya jelas dong ya. Karena tadi saja di statement nih, dengan adanya lukisan seorang wanita yang indah gitu, itu akan menarik minat pecinta seni turun ke jalan ya. Artinya semakin banyak nih seniman yang menghasilkan karya lukisnya, maka akan semakin banyak pecinta seni yang akan turun ke jalan gitu ya. So, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Coba kita lihat satu yang A ya. Ini pasti bukan nih. Karya seni lukis adalah satu-satunya yang menarik. Belum tentu seni lukis. Salahnya di situ. Kalau yang B, karya seni selain lukis tidak menarik minat pecinta. Karya seni selain lukis tidak menarik, kan belum tentu ya, karena lukis itu hanya salah satu dari banyak seni yang menarik pecinta seni turun ke jalanan itu ya. Jadi hanya salah satu saja seni itu, masih banyak mungkin ya karya seni yang lain selain lukis ya. Nah, langsung ke soal nomor 4. Diet yang sudah menjadi gaya hidup banyak orang terbukti dapat menurunkan berat badan ya dan menyehatkan tubuh. Ini kalau diet ya, kita bisa nurunin berat dan menyehatkan tubuh ya. Tidak banyak diketahui bahwa diet juga dapat memberikan efek positif pada daya ingat gitu kan. Namun demikian, diet juga dapat menyebabkan seseorang sering merasa lemah dan pusing, yaitu efek sampingnya. Nah, berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar ya? Jadi yang pasti benar. Itu kita baca dulu yang opsi A ya, tidak ada dampak negatif dari diet. Nggak ada lah. Ini kan salah jelas ya. Karena tadi dikatakan bahwa ini efek sampingnya, dia merasa lemah dan pusing ya gitu.
Yang B, beberapa orang dewasa mampu menjalani diet secara lebih sehat daripada remaja. Ini juga nggak ada di statement, nggak ada bukti, jadi nggak pasti benar ya. Yang C, daya ingat orang yang melakukan diet secara berlebihan bisa meningkat. Ini juga nggak juga ya, karena semakin dietnya itu berlebihan, ya dalam artian memaksakan, itu efek sampingnya pun akan semakin tinggi ya, merasa lemah dan pusing. Gitu. Yang D, tidak semua orang yang melakukan diet sering merasa lemah dan pusing. Ini juga nggak mesti ya, karena nggak ada di statement yang pastinya gimana gitu kan. Kalau yang E, orang yang menjalani gaya hidup sehat mengalami perubahan pada kondisi fisik. Nah ini jelas ya, karena orang yang hidup sehat, salah satunya diet, itu akan mengalami perubahan pada fisiknya. Salah satunya tadi dapat menurunkan berat badan ya. Gitu. So jawaban yang pasti benar ya, yang E. Next ke soal yang terakhir ya. Dalam beberapa bulan terakhir diberlakukan syarat bagi penumpang kereta api untuk menunjukkan tiket. Ini syaratnya ya, kalau mau naik kereta api katanya ada 3 syarat: tiket, KTP, dan surat keterangan sehat. Nah Ricky telah membeli tiket, oke, tiket salah satu syarat ya, dan merasa dirinya sehat. Simpulan berdasarkan informasi dalam teks ya adalah Ricky dapat melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta api. Ini kesimpulannya ya. Nah, manakah pernyataan berikut yang menggambarkan kualitas simpulan tersebut? Jadi simpulan ini gimana sih, kualitasnya layak atau tidak? Gitu. Nah ini kalau kita lihat simpulan pasti benar, enggak juga ya. Simpulan tersebut mungkin benar, ya bisa juga ya, tapi bisa juga salah ya. Yang C, simpulan tersebut pasti salah, tidak dapat dipastikan juga. Yang paling tepat adalah yang D, simpulan tidak relevan dengan informasi yang diberikan ya. Kenapa? Karena gini. Ini kan si Ricky tiba-tiba bisa naik kereta nih. Artinya apa sih kalau dia bisa naik kereta? Kalau dia bisa naik kereta, artinya dia telah mengikuti ya atau memenuhi 3 syarat. Yang pertama tiket, yang kedua KTP, yang terakhir surat keterangan sehat SKS. Tiket sudah ada, KTP mungkin dia sudah punya, tapi SKS ini nggak relevan karena di atas dikatakan bahwa Ricky telah merasa dirinya sehat. Merasa dirinya sehat itu tidak cukup untuk menjadi syarat. Dia harus tetap melampirkan surat keterangan sehat sebagai bukti ya. Jadi ini tidak relevan. Dikatakan Ricky bisa tapi dia tidak menunjukkan surat keterangan sehatnya ya. Ini tidak cukup ya, merasa dirinya sehat tanpa bukti surat tidak cukup. Jadi bisa kita jawab dengan simpulannya tidak relevan dengan informasi yang diberikan.